Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan kita bisa mengikuti pembelajaran secara daring ini dengan keadaan yang sangat baik. Akhirnya kita bisa berjumpa di pertemuan pertama kali ini walaupun secara daring, tidak secara langsung, tetapi semoga ini tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Jadi sesuai yang sudah Pak Guru sampaikan minggu kemarin, ada beberapa agenda yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah tentunya karena ini mata pelajaran pemrograman dasar, kita harus tahu dulu apa sih itu pemrograman dasar. Lalu yang kedua, program apa yang nantinya digunakan. Jadi walaupun kita belajar secara daring, kita tetap bisa melakukan praktikum walaupun dari rumah. Kemudian yang ketiga ada tugas atau bagaimana sih penilaiannya untuk pembelajaran yang secara daring ini. Tetapi untuk pertama tentunya saya akan kenalan dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Jadi nama saya adalah Rido Agil, bisa dipanggil Pak Rido ataupun Pak Agil, terserah kalian saja. Umur saya 24 tahun, bisa dikatakan saya itu guru paling muda di SMK Negeri 1 Gombong. Untuk nomor HP saya sama dengan nomor WA, bisa kalian save kalau berkenan. Nomornya adalah 081 391 310 215. Kemudian untuk pendidikan saya, selama saya sekolah sampai tingkat menengah atas, saya masih di Gombong ya, karena saya SD-nya di SD 2 Kadung Puji, SMP-nya di SMP Negeri 2 Gombong, dan SMK-nya sama seperti kalian, saya di SMK Negeri 1 Gombong ya. Saya alumni SMK Negeri 1 Gombong, lulusan tahun 2014, tetapi jurusan saya bukan multimedia tetapi teknik komputer dan jaringan. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Semarang dengan jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya tinggal di Desa Kedung Puji, RT 6 RW 2. Mungkin yang tahu atau yang mungkin sama tempat tinggalnya bisa main, bisa sharing-sharing, atau mungkin yang dekat dengan Kedung Puji seperti Klopogodo atau Panjang Sari, bisa kita sharing-sharing bareng. Kemudian untuk sosial media saya sendiri sebenarnya nama saya tidak kalah ya. Jadi kalau kalian ingin sosial media saya, sepertinya namanya sama semua ya, yaitu Rido Agil. Jadi bisa kalian follow maupun kalian add, nanti insya Allah pasti saya terima. Kemudian hobi saya dalam bidang multimedia ini, saya sebenarnya hobinya desain ya, karena enak saja kalau sedang desain. Tetapi saat ini saya sedang belajar animasi, menekuni animasi, karena kebetulan saya selain mengajar pemrograman dasar, saya juga mengajar animasi. Kemudian saya juga masih senang programming, tetapi berbeda dari saya yang sebelumnya ya, atau di tahun-tahun sebelumnya yang fokusnya itu belajar pemrograman di Android. Kali ini saya sedang belajar untuk mengembangkan sebuah game ya, dengan game engine. Mungkin cukup saja perkenalan dari saya. Nanti kalau yang mau tanya-tanya bisa tinggalkan di komentar atau bisa tanya di Google Classroom. Kita lanjut saja. Ya, karena saya guru pemrograman dasar, tentunya saya ingin berbagi saja beberapa aplikasi yang sudah pernah saya buat ya. Nah, untuk platform Android sendiri ada 4 ya yang sudah saya build benar-benar selesai ya. Di luar itu juga saya pernah membuat ya, walaupun mungkin tidak selesai untuk sekedar belajar, tetapi selama ini saya sudah membuat 4 aplikasi yang sukses dibuat dan digunakan ya. Yang pertama ada Language Superhero and Princess, ini dibuat dengan Adobe Animate dengan Action Script. Lah nanti ini kalian sudah mendengar ya, ada Action Script. Ini Action Script itu sebenarnya apa?
yang digunakan di TK ya waktu saya kuliah dulu di Semarang. Kemudian ada ini yang kedua, Signal Rule Referee Basketball, ini juga dibuat di Android Studio. Jadi tadi di Adobe Flash atau Adobe Animate, sekarang di Android Studio. Wah, masih asing ya ini. Mungkin ini masih asing buat kalian, tapi nggak apa-apa, buat pengetahuan saja. Dan ini saya buat dengan Java ya. Aplikasi ini digunakan, dipakai oleh mahasiswa S2 yang saat itu minta bantuan ke saya untuk dibuatkan media pembelajaran untuk tesisnya. Jadi aplikasi itu digunakan untuk tesis atau syarat kelulusan mahasiswa S2 ya saat itu. Nah, kemudian yang nomor 3 ada Ceplak, ini aplikasi pariwisata, dan ini digunakan di desa Cepoko di Semarang. Kalau masih ada mungkin bisa di search di Play Store ya, karena saat itu sempat diupload, mungkin sekarang masih ada. Jadi ini juga saya buat di Android Studio. Kemudian yang keempat ada Dolan Kebumen, ini aplikasi saya sendiri juga yang digunakan untuk menampilkan informasi pariwisata. Ini saya buat di Android Studio juga menggunakan Java, ada JSON atau JavaScript Object Notation ya. Memang ini istilahnya masih sangat asing tentu buat kalian, tapi ya buat pengetahuan aja. Nah, kemudian ada Dian Pustaka, ini ada aplikasi profil perpustakaan kita SMK Negeri 1 Gombong, kemudian juga saya yang buat. Ini web based application ya, saya buat menggunakan PHP dan HTML menggunakan framework ya pada Igniter. Nah, ini kata-kata yang saya asing, untuk yang keluar dari saya asing itu bisa kalian catat, nanti kalian bisa browsing, dan itu bisa menjadi trivial lah buat kalian untuk belajar pemrograman. Ya, kita masuk ke pelajarannya, karena tadi saya sudah menampilkan portofolionya ya, karena biar kalian tahu kan saya tidak hanya jargoni ya bisa ngomong, tetapi orang yang ngelakoni ya kalau kata orang Jawa, tetapi saya mengajar pemrograman dan saya juga pernah membuat sebuah program begitu, biar kalian lebih mantap saja ya. Jangan, biasanya kan kalau kalian masih muda suka banyak negatif thinkingnya ke guru kalian sendiri. Jadi saya share saja yang pernah saya buat untuk sekedar ya sharing kredibilitas begitu ya. Dan ini untuk peta kedudukan. Jadi yang namanya pelajaran produktif di SMK itu banyak, ada beberapa level. Jadi kalau kalian kemarin ikut MPLS sudah disampaikan oleh Pak Hajar Wiryawan ya, itu banyak sekali pelajaran produktif yang tidak kalian dapat waktu SMP. Jadi salah satunya adalah pemrograman dasar, itu levelnya C2 atau dasar. Jadi ini posisinya fundamental, penting buat kalian untuk dipelajari. Karena apa? Nantinya banyak hal yang didapat, walaupun sedikit, logika-logika yang bisa kalian pakai untuk naik ke level selanjutnya, level mata pelajaran selanjutnya. Jadi di sini yang paling berkaitan itu ada desain media interaktif. Itu nanti di kelas 3 kalau masih sama. Jadi seperti aplikasi yang saya buat pertama tadi, yang Learn with Superhero and Princess, itu kira-kira kalau kalian nanti kelas 3 buat aplikasi seperti itu sudah bisa seharusnya. Kemudian kita juga honorable mention atau yang erat banget kaitannya, yaitu animasi 3 dimensi maupun 2 dimensi. Ini juga bisa dikatakan sangat erat karena logikanya hampir bisa didapat dari pemrograman dasar. Semuanya juga bisa. Jadi kalau kalian sekarang pernah main game itu kan otomatis 3D animasi 3 dimensi, dan itu juga basicnya dari pemrograman dasar walaupun dengan bantuan yang namanya game engine. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Sebenarnya ini hal yang harus kalian pelajari selama 1 semester, tetapi karena kondisi yang sedang tidak menentu ini karena masih dalam pandemi COVID, jadi sudah disarankan atau disampaikan itu memang tidak harus tercapai semua tujuan dari poin-poin ini, dari 3.1 sampai 3.7. Jadi nanti akan Pak Guru pilih poin-poin mana yang menurut Pak Guru penting sebagai acuan kalian untuk
sebagai bekal kalian untuk bisa digunakan di level selanjutnya ya, atau di tingkatan selanjutnya. Kalau kalian baca itu ada ya, sebenarnya kalian paham ya, kayak ada operasi aritmatika, berarti kan ada tambah, kurang, bagi, kali, ada logika itu sederhananya kayak jika ya. Mungkin yang di SMP pernah ada TIK ya, itu kalau kalian pernah belajar Microsoft Excel kan ada yang namanya rumus if. Nah, if itu atau jika itu adalah sebuah logika. Sebenarnya itu harusnya sudah nggak asing lah buat kalian untuk ilmu dasar ya, karena dulu waktu Pak Guru sekolah di SMP juga dapat pelajaran TIK itu ada yang di Microsoft Excel itu ada if ya gitu. Kemudian langsung saja masuk ke pemrograman dasarnya. Menurut Pak Guru sendiri, karena ini sebagai pengantar saja, simpelnya itu ada 3 tahapan untuk kita membuat sebuah program. Jadi yang pertama itu adanya algoritma, kedua ada kode program atau source code, yang kedua itu adalah proses compile. Jadi algoritma sendiri itu adalah tahapan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi misal kalian pernah mencari luas segitiga, berarti kan tahapannya kalian harus cari dulu alasnya, tingginya, nanti kalian masukkan rumusnya, misal alas kali tinggi bagi 2, kalian masukkan alasnya, kalian masukkan tingginya, terus kalian kali lalu dibagi 2, dan itu kalian sudah memecahkan masalah, menemukan luas dari segitiga. Itu juga sudah termasuk algoritma. Selain itu juga misal kalian dalam kehidupan sehari-hari nih ya, besok misal kalian membuat sebuah desain atau menggambar, itu juga ada alurnya. Misal kita menggambar itu kan baiknya kita membuat sketsa dulu, dari ide kita buat sketsa atau blueprint, kita buat gambar fullnya, lalu kita warnai. Itu sebuah algoritma juga. Dan di algoritma ini kan tadi tujuannya untuk memecahkan masalah, jadi semakin susah masalah yang dipecahkan, tentunya algoritma yang kita buat akan semakin sulit. Nah, begitu juga kebalikannya, semakin mudah maka algoritma yang dibuat juga semakin gampang. Contohnya gini, kalau dalam program ya yang sudah kalian temukan sehari-hari, misal kalian pernah pergi ke minimarket, kalian beli jajan banyak, kalian ke kasir, nanti kan kasir itu menghitungnya tidak manual ya, tidak misal beli Cheetos 1000, beli susu ultra 2000 ditulis pakai pensil, itu kan nggak kayak gitu ya. Sudah ada yang namanya program untuk menyelesaikan masalah, menghitung total harga dan berapa kembaliannya ya, itu kan masih sederhana, cuma menambahkan, mengurangi ataupun kali. Nah, itu kalian kan bisa, tetapi bisa dibantu dengan program jadi lebih mudah. Kemudian apa sih yang susah misalnya? Nah, kan kalian pernah buka aplikasi Google Maps atau Gojek ya, mungkin yang pernah pergi-pergi. Jadi kan kalau misal kalian mau pergi nih, saya misal saya bukan orang Jakarta, saya ke Jakarta, terus saya mau pergi ke Monas, saya nggak tahu jalan, kan bisa pakai Google Maps, nanti ditunjukkan arahnya lah. Itu kan untuk menunjukkan arah jalannya itu tidak cuma butuh tambah, kurang, maupun bagi. Tentu banyak rumus yang digunakan atau algoritma yang digunakan dan sangat kompleks. Nah, nanti bisa jadi kita menggunakan beberapa algoritma. Kalau misal kalian besok belajar itu ada yang namanya algoritma Dijkstra, ada persen, formula, ada fusi ya, itu nanti tapi tidak dibahas di SMK, tapi ya itu semakin susah pemecahannya, semakin sulit algoritmanya. Walaupun kalian memakai Google Maps sih gampang-gampang saja ya, tapi di back end-nya atau di proses pembuatannya itu sangat susah. Kemudian yang kedua ada kode program atau source code. Nah, source code ini itu dari algoritma. Jadi kayak algoritma tadi kita sudah dapat nih, misal yang gampang tadi menghitung luas segitiga. Jadi kita harus tahu alasnya, tahu tingginya, kita tahu rumusnya, alas kali tinggi bagi 2, ketemu hasil dari luas segitiganya. Nah, di kode program ini kita harus tulis yang
algoritma itu tadi ke dalam sebuah kode program source code ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini mungkin kalian masih asing juga. Jadi mungkin kalian dari kecil hanya tahu ada yang namanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Korea. Ternyata ada yang namanya bahasa pemrograman, dan bahasa pemrograman juga banyak. Kalau saya sebutkan satu-satu mungkin saya juga tidak sanggup ya, karena terlalu banyak. Mungkin ada yang saya tidak sebutkan. Jadi contohnya bahasa pemrograman ya ada PHP, HTML, ada Java, ada bahasa C ya atau C, bahasa C++, ada C#, C, pagar ya itu C#, ada Python, banyak banget pokoknya. Nah, itu nanti kode program itu menerjemahkan dari algoritmanya. Nah, kemudian yang tadi itu tahapan compile, yaitu compile itu menjalankan source code-nya ini. Source code-nya dijalankan oleh komputer atau mesin sehingga bisa kita pakai. Ibaratnya kalian pakai Instagram kayak gitu kan, sebenarnya kan source code-nya yang buat programmernya. Nah, sudah di-compile dan bisa kalian gunakan di handphone kalian masing-masing. Ya, masih mungkin ini masih awang-awang ya, maksudnya masih menerka-nerka gimana, didengarkan dulu saja. Nanti seiring berjalannya waktu pasti kalian ya lebih paham lah sedikit-sedikit. Ya, kemudian model pembelajaran yang akan Pak Guru pakai di pemrograman dasar ini yaitu problem based learning. Jadi nanti ada yang namanya job sheet ya. Job sheet itu adalah pekerjaan yang harus kalian selesaikan setiap minggu atau setiap pertemuan. Jadi nanti setiap pertemuan itu selalu ada job sheet yang berbeda. Jadi langkah untuk menyelesaikan job sheet ini sebenarnya cukup mudah ya. Tinggal kalian baca job sheetnya, analisa gimana cara menyelesaikannya, lalu kalian pecahkan. Nah, ini ibaratnya kalau tadi dari contoh yang pertama, jadi kalian baca dulu, misal Pak Guru ngasih job sheet, buatlah program untuk menghitung luas segitiga. Jadi kalian baca dulu, kalian kan harus tahu tadi runtutannya, algoritmanya, harus tahu rumus untuk menghitung luas segitiga. Kalau kalian sudah tahu algoritmanya, kalian analisa dan kalian pecahkan dengan menulis kode programnya atau source code-nya. Tinggal kalian compile ya, atau kalian jalankan kira-kira program kalian berhasil apa enggak gitu. Nanti ini sambil jalan aja ya, mungkin bahasanya karena di SMP mungkin kan kalian hanya seringnya belajar kelompok, diskusi kelompok, ceramah ya, jarang seperti ini. Tapi emang sih Pak Guru sengaja kasih kalian model begini biar ya kan, karena kita SMK siap kerja ya, harus bisa memecahkan sebuah masalah. Nah, yang kemudian ada perangkat lunak. Nah, setelah tadi model pembelajarannya problem based learning, kemudian ada perangkat lunaknya. Jadi perangkat lunak yang digunakan itu sebenarnya kalau kita tatap muka, kita praktek di lab itu Pak Guru pakainya Visual Studio Community ya. Ini sifatnya freeware, jadi kita nggak bajak program ya. Kita itu memakai program secara gratis dari Microsoft. Ya syaratnya cuma login saja sama buat akun. Kemudian karena kita sekarang tidak bisa tatap muka, kita menggunakan belajar secara daring atau online, kita pakai program yang namanya CPP Droid ya, atau CPP Droid lah kalau bahasa ngapak bacanya. Jadi itu program bisa kalian download di Play Store. Nah, nanti Pak Guru akan bandingkan ya, dimana kalau memakai Visual Studio sama CPP kira-kira sama apa enggak. Nah, tentunya sebenarnya kalau untuk pemrograman yang kompleks itu pasti sangat berbeda. Tetapi kalau digunakan untuk pembelajaran daring ini saja, harusnya itu cukup untuk kalian memahami itu pemrograman dasar itu seperti apa. Jadi kalian tidak usah takut yang nggak punya laptop, yang nggak punya komputer, tapi tetap bisa praktek. Besok Pak Guru sih niatnya emang sudah saya niatkan itu untuk semua praktikum menggunakan CPP Droid, bisa praktek di rumah. Nanti juga Pak Guru ajarin caranya. Gitu. Jadi nggak ada keterbatasan di masa pembelajaran daring ini, nggak usah banyak ngeluh, banyak tugas, banyak
fasilitas yang nggak kalian punya. Jadi kan kayak gini contohnya juga Pak Guru upload di YouTube juga pakai kuota sendiri begitu ya, pakai HP, dan kalian juga yang menjadi poin HP-nya Pak Guru juga nggak bagus-bagus ya, RAM-nya cuma 2 GB, internet storage-nya juga nggak banyak, tetapi masih bisa lah untuk menginstal semua aplikasi yang dibutuhkan. Jadi misal yang punya aplikasi nggak jelas, misal mungkin aplikasi apa gitu, atau mungkin yang punya game, sementara dihapus dulu. Kalau nggak bisa nginstal aplikasi baru, dihapus dulu, gampang nanti main gamenya. Kalau udah pandeminya selesai, kalian bisa praktek di komputer lab, nah kalian bisa install lagi. Jadi sekarang kalian utamakan pendidikan dulu, karena itu sangat penting untuk bekal masa depan kalian. Nah, kemudian untuk penilaiannya sendiri, jadi nanti ada pretest dan post-test. Ini bisa jadi ada pretest, ada post-test. Jadi pretest kan tes sebelum Pak Guru jelaskan. Jadi mungkin nanti Pak Guru kasih kalian materi dulu, kalian kerjakan soalnya, lalu Pak Guru jelaskan, kalian kerjakan lagi. Kira-kira nilai kalian jadi lebih bagus sama atau malah lebih jelek. Kalau lebih jelek, yang ditanya, yang jadi pertanyaan itu, Pak Guru ya, gimana kok malah nilainya jadi lebih jelek. Nanti untuk penilaian sendiri kita masih pakai Google Classroom. Kalian tinggal buka di topik sesuai topik yang diberikan. Nanti bisa ada pretest, ada post-test. Jadi itu paperless ya, jadi langsung kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Nanti sih karena lagi daring kayak gini sih, insya Allah juga Pak Guru pengertian ya. Kita nggak ngasih soal banyak-banyak, yang penting kalian paham aja gitu. Terus ada live coding ya, jadi sebenarnya live coding ini lebih bagus kalau kita praktek di lab. Mungkin besok kalian kalau live coding ujian praktek, Pak Guru kasih soal aja, kalian tinggal kerjakan di rumah, kalian screenshot hasilnya gitu ya, gampang lah pokoknya. Kemudian ini ada quotes ya sedikit dari Gabe Newell, itu pendiri dari Valve ya, itu kanal download game lah paling besar sekarang di Windows ya di Windows, di macOS itu. Jadi dia berkata intinya kalau kita jadi programmer itu kayak penyihir ya, jadi kayak punya kekuatan yang nggak dimiliki orang lain. Makanya contohnya gini deh, kalau kalian pernah lihat misal yang kayak kemarin Face App ya, jadi kan programmernya tuh bisa tuh buat muka kita yang masih muda, kira-kira nanti tuanya gimana. Itu kan jadi kayak punya kekuatan magic yang nggak orang punya. Nah begitulah, itu contoh simpelnya. Jadi intinya itu nanti kita belajar pemrograman itu jangan males lah, jangan merasa nggak bisa dulu, tetapi harus merasa saya bisa gitu ya. Jadi sebenarnya itu pemrograman mirip-mirip sama pelajaran matematika. Ini Pak Guru sedikit cerita, sebenarnya Pak Guru juga nggak pintar matematika, tapi berusaha saja belajar ya, akhirnya bisa gitu ya, walaupun banyak yang lebih pintar. Jadi sekarang Pak Guru mau kasih demo sedikit, nanti gimana sih pemrograman sendiri itu gimana ya. Ini sudah sekitar 20 menit ya, jadi langsung aja demo biar kalian itu nanti nggak maksudnya punya bayangan ya. Mungkin kalau pelajaran desain kalian udah sering lihat desain, pelajaran video kalian juga udah sering lihat video di YouTube. Nah tapi kalau pemrograman itu sebenarnya gimana, dan ini sebenarnya kayak tadi ya, waktu di program yang digunakan kan ada dua, yaitu ada Visual Studio sama CPP Droid. Nah sekarang Pak Guru buka dulu yang Visual Studio. Oke ya, jadi kita buka dulu di, nah ini di Visual Studio ya. Jadi kalau kita buka Visual Studio itu kayak gini bentuknya, user interface-nya ya, bisa dilihat. Nah begini nih, ini ada user interface-nya ya, ada file, ada edit dan lain sebagainya. Di
sini file, edit, banyak banget. Ini hanya pengantar aja ya. Jadi kalau kita membuat sebuah program itu awalnya dari sini, dari programnya atau IDE-nya. Salah satunya kan Visual Studio. Nah, nanti itu tadi kan sudah Pak Guru sampaikan, ada yang namanya algoritma, ada kode program atau source code, dan ada yang namanya compile. Nah, untuk saat ini mungkin algoritmanya kita jangan dulu ya, maksudnya ini hanya basicnya saja. Kita nulis sebuah source code ya, dimana kan kalau kalian lihat itu ada baris 1 sampai 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang pertama ada include IOStream. Nah, ini IOStream sendiri itu apa? Jadi itu sebuah library lah, kayak apa yang dibutuhkan nanti di source code-nya ini. Jadi ini kita jangan pusing-pusing dulu, memang kelihatannya cuma ngetik kayak gini aja. Ada main, terus ada cout. Cout itu fungsinya untuk menampilkan teks. Nah, jadi ini sesuai judulnya kan build your first C++ program. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti kalian akan membuat program pertama kalian dari bahasa pemrograman C++. Walaupun sebenarnya ini sangat baru pertemuan pertama langsung buat program ya. Ini biar kalian kebayang aja lah, nggak, menurut saya sih, menurut Pak Guru sih, kalau Pak Guru ngomong terus kalian nggak pernah nyoba malah pusing ya, karena cuma menghayal aja. Jadi nanti kalian tulis kayak gini persis, nanti Pak Guru kasih contohnya. Ini contohnya. Ini tujuannya cuma ingin menampilkan teks itu yang halo, nama saya Ridho Agil. Jadi nanti kalian kenalan ke Pak Guru sudah pakai yang namanya bahasa pemrograman, karena ini pelajaran pemrograman ya. Tinggal ditulis seperti itu, cout ini halo, nama saya Ridho Agil. Dah, tinggal kita compile. Kalau di Visual Studio itu ada yang di atas ini local Windows debugger, atau di sini juga sebenarnya bisa kita pilih release itu yang nanti sudah kita jadikan aplikasinya. Kita pilih yang debugging dulu ya. Nah, kita tinggal jalankan. Nah, kalau sudah jalan, hasilnya itu ya cuma seperti ini. Nah, dari konsol ini yang kayak kalau kalian mungkin bilang seperti hacker ya, padahal ya nggak hacker lah. Ini ada yang namanya teks keluar di sini ya. Kalau kalian baca halo, nama saya Ridho Agil. Nah, pemrograman dasar itu ya awalnya kayak gini. Nah, ini kan kelihatannya sepele banget, cuma nampilin teks aja harus nulis dulu kan, ada include, ada int main, ada return. Padahal cuma untuk menampilkan halo, nama saya Ridho Agil. Tinggal ketik di Microsoft Word Pak, atau di WhatsApp itu sudah keluar. Nah, ya itu kita harus belajar yang namanya basic ya, kayak gini dari nol dulu. Yang penting kalian paham, nanti bisa bermanfaat. Jadi ibaratnya kalian kan dari lahir kan nggak langsung lari ya, gedubak-gedubuk di sheet ya, terus ada ngerangkangnya di sheet, berangkang. Nah, itu sebuah proses. Jadi sebuah proses kita ya kayak gini, pertamanya cuma menampilkan teks. Nah, ini tugas pertama kalian nanti menampilkan teks ya. Jadi nanti kalian silakan ganti dengan nama kalian sendiri. Misal karena nama saya Ridho Agil, halo, nama saya Ridho Agil. Misal yang namanya Andre, halo, nama saya Andre ya. Nanti kalian tulis kayak gini, kalian run. Nah, ini kan di Visual Studio. Lalu kan tadi ada aplikasi selanjutnya, yaitu CPP Droid ya. Nah, ini juga Pak Guru tampilkan. Oke, bentar. Nah, ini yang di HP Android nih. Kalau kalian lihat, tampilannya beda, tapi yang ditulis itu sama ya. Tuh, include, ini Pak Guru yang buat sendiri ya, include IOStream, ditutup. Kalau pakai keyboard enter ya, itu ada enter di keyboard, int main, kurung buka kurung tutup. Nanti ada kurung kurawal ya, ini kayaknya namanya enter lagi. Nah, kita tinggal tulis std titik 22 kali, cout kurung sudut ya 2 kali, tanda petik.
tanda petik, halo, nama saya Rido Agil. Nah, kita tulis saja kayak gini. Oke. Lalu titik koma. Nah, ini sudah mulai pusing ya. Besok kalau kalian praktek sendiri kurang titik koma aja tuh bisa jadi programnya nggak jalan loh. Return 0 kita save dulu. Di atas itu ada yang kayak gambar disket, save, kita compile yang gambar listrik, compilation finish, kita run. Nah, sama hasilnya kayak yang tadi. Halo, nama saya Rido Agil. Sama kayak di Visual Studio. Nah, kita tampilkan lagi Visual Studio-nya sama ya kayak tadi. Kita run coba di sini. Oke, run, compile, buka. Nah, halo, nama saya Rido Agil, sama aja nih. Pak Guru kasih lihat, kalau kurang titik koma aja, sepele banget ya. Titik komanya kita hapus. Ini biar kalian tahu nih seberapa pentingnya. Kita coba run lagi. Build started. Error. Nah, tuh ada tulisannya. There were with error. Would you like to continue the last successful build? Nah, ini kan ada peringatannya. Error. Padahal cuma hilang titik komanya aja error. Ini yang namanya pemrogramannya. Jadi kita belajar teliti. Nah, di sini sangat penting karena kita di MM besok. Kalian buat film, buat desain, itu kan ada langkahnya, harus teliti. Nah, kalau kalian dari awal di pemrograman dasar ini membiasakan teliti, kurang titik koma aja saja salah, nah nanti kalian kedepannya biasa teliti, pekerjaan kalian menjadi lebih rapi. Nah, itu makanya pentingnya pemrograman dasar ya. Kita di sini yes saja. Nah, tidak jadi ya karena error ya. Kita harus tambahin titik komanya lagi. Nah, titik koma lagi kita compile lagi, coba ini sebelum masuk ke terakhir ya. Compile local Windows debugger, kita compile lagi di bawah. Outputnya build started project hello configuration. Nah, sukses keluar programnya lagi, jalan ya. Tuh, halo, nama saya Rido Agil. Jadi ini tugas pertama kalian buat aplikasi dari bahasa pemrograman C++. Walaupun saya belum jelaskan nih C++ itu sebenarnya apa, tapi ya biar ya kita cara main game itu nge-cheat dulu lah ya. Kita belajar dulu, kita harus tahu dulu, pernah praktek dulu, biar kalian nanti waktu minggu depan Pak Guru jelaskan C++ yang lebih detail, kalian sudah tahu, sudah nggak ngawang-ngawang daripada Pak Guru jelasin C++ apa malah dikira vitamin C gitu ya. Jadi nanti kalian tugasnya ini, nanti Pak Guru tulis di classroom ya tugasnya. Nah, ini mungkin terlihat sepele, pasti di dalam hati kan, wah buat apa saya cuma belajar kayak gini, cuma buat nulis nama saya, susah-susah banget gitu ya. Fungsinya apa sih gitu kan, fungsinya apa buat kedepannya gitu, masa cuma buat belajar kayak gini nggak menarik. Nah, ini yang mindsetnya yang kurang bagus ya kayak gitu ya. Jadi pernah Pak Guru alamin juga ya di matematika nih misalnya, belajar logaritma susah-susah, buat apa dipelajarin, buat nanti fungsinya di kehidupan apa gitu kan. Apa belajar tambah kali, buat apa, yang penting bisa buat ngitung duit, sudah nggak ditipu. Nah, ternyata kalau kita belajar matematika lebih dalam itu nanti kalau kita ada tes ya, tes kerja, tes apa, itu bisa ya nilainya lebih bagus, kemungkinan keterimanya juga lebih bagus itu ya. Nah, ya begitu juga pemrograman dasar ini kan karena masih standar cuma nulis 8 baris. Nanti kalau kalian buat programnya kayak Instagram misalnya nih, kalian besok jadi programmer beneran gitu ya, buat yang kayak Instagram itu banyak banget, bisa sampai ribuan ya. Dan itu nggak cuma dibuat sama satu orang. Nah, makanya kalian jangan merasa sepele dulu. Makanya nih habis sekarang Pak Guru tampilin aja ya, kira-kira pemrograman ini bisa dipakai buat apa yang kalian mungkin senang ya. Ini mungkin lebih kayak anak cowok sih ya. Oke, di sini kita buka. Di sini ada yang namanya ini ya, kalau kalian baca itu di atas Unity ya.
Unity Game Engine. Jadi ini kalau kalian belajarnya tekun, kalian bisa buat salah satunya game kayak gini ya. Tadi kan kita cuma nampilin nama aja, nampilin teks. Nah ini kita bisa run. Kita run gamenya ya, nih misal run gitu. Kalau kalian baca ini, wah sudah kelihatan kompleks ya. Nah nih, tuh kan ada tulisannya pass all checkpoint before times run out. Nah itu kan tadi kalian kalau kalian belajar C++ tadi tinggal dari C out ya. Nah nih, gimana kalau bisa digerakin? Nah bisa digerakin objeknya. Berarti kan pasti ada perintahnya lagi. Berarti ada teknik pemrogramannya lagi. Terus nanti ini gimana cara? Wah kalau ada tanjakan naik. Tuh, terus kalau misinya sukses, objektif complete. Nah, terus muncul you win. Tuh. Nah, ini ibaratnya dari game ini kita bisa belajar kalau kita buka lagi di Visual Studio-nya. Berarti kan untuk menampilkan nih yang dari tulisan you win, menu, play again, itu kan ibaratnya basicnya dari si out ini tadi. Dari basic kita belajar, halo nama saya Rido Agil. Kalau kita belum belajar itu, ya kita misal buat game nggak bisa ada tulisannya you win, you lose, menu, play again, pause, start. Nah gitu. Kita belajarnya yang sederhana dulu, nanti semoga bisa buat yang kayak gini, begitu ya. Jadi kembali ke PowerPoint ya. Sepertinya sudah. Nah ini ada job opportunity, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya, banyak banget peluangnya kalian bekerja. Tetapi sih pesan saya untuk anak MM, kalian bisa memanfaatkannya untuk bekerja sebagai UI UX designer. Kalian pendesain user interface. Kalau kalian pernah buka Tokopedia, itu kan ada menu, ada icon-iconnya. Nah itu kalian ranahnya besok di situ. Bisa jadi intinya kalian kuatin desainnya, experience-nya, kalian buat UI UX yang bagus ya. Nah, dan terakhir apa nih? Balik lagi. Ya. Jadi sepertinya penyampaian hari ini cukup segini saja, tetapi selanjutnya ini ada tugas buat kalian, nanti Pak Guru upload ya, upload di Google Classroom. Karena tadi Pak Guru sudah bilang job sheet itu wujudnya kayak apa. Nah job sheet itu wujudnya seperti ini ya. Tuh ada job sheet 1. Ini job sheet pertama kalian, fresh banget ya. Ini ibaratnya nih kalau kalian udah pernah nyelesain job sheet, nah kalian baru bisa dibilang anak SMK. Kalau belum pernah nyelesain job sheet mah masih anak SMP ya. Jadi ini ada job sheet pertama, levelnya beginner, ini level pemula banget. Estimasinya 10 menit. Mungkin nih kalau yang ngetiknya cepet ya 3 menit selesai. Nanti langkah pertama kalian tinggal download CPP Droid di Play Store ya. Tahu Play Store semua, Bang Guru anggapnya. Terus tulis source code atau kode program. Nah kode program tadi dicontohin. Nah itu kode programnya di bawah yang include IO stream, itu kode programnya, sampai yang terakhir di kurung kurawal atau yang di bawahnya tulisan return 0 titik koma kurung kurawal. Nah kalian harus tulis tuh cuma berapa baris, 1 2 3 4 5 baris aja cukup. Nanti kalian tinggal ganti bagian namanya dari halo nama saya Rido Agil menjadi misal halo nama saya Eka Andreansyah. Kalau namanya Eka Andreansyah bisa halo nama saya Hafid Masruri. Kalau yang namanya Hafid Masruri bisa halo nama saya Wahid Ramdan Sumbowo. Kalau yang namanya Wahid Ramdan Sumbowo. Nah,
tinggal kalian tulis ada. Tadi Pak Guru sebenarnya udah kasih lihat caranya loh, sama persis. Nanti job sheet-nya diselesaikan, kalian tinggal screenshot, bisa screenshot semua ya. Jadi waktu masih nulis itu di screenshot, waktu running di screenshot. Jadi nanti kalian kirim 2 screenshot ya. Sekarang untuk penutupan kita lihat lagi videonya yang tadi waktu buat di CPP Droid-nya. Oke ya, ini perhatikan baik-baik. Ini cara pengerjaannya cuma kayak gini, kalian tinggal cuma ngikutin video ini aja. Tugas kalian udah selesai, cuma tinggal custom atau ganti nama kalian aja. Jadi kalian tinggal cukup perhatikan tutorial ini aja. Nah, perhatikan tutorialnya, nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya. Cukup simple ya, walaupun ini memang sedikit agak ibaratnya meloncat ya. Tapi kan ya yang penting kalian biar nanti di pembahasan berikutnya kalian nggak bingung lah. Nah, itu sudah jadi. Halo, nama saya Ridho Agil. Oke, cukup mudah ya. Tinggal dilihat aja video tutorialnya. Untuk tugas ini lama ya, mungkin ada yang HP-nya belum bisa install sekarang. Pak Guru kasih waktu untuk tugas job sheet pertama ini. Ini bukan tugas ya, ini job sheet, beda dengan tugas nih. Kalian harus membedakan. Jadi job sheet pertama ini waktu pengerjaannya Pak Guru batasi sampai hari Sabtu malam jam 11.59. Jadi waktu pengerjaan terakhirnya itu hari Sabtu tanggal 25 jam 11.59 atau jam 12 malam. Jadi kalian harus mengerjakan tadi di CPP Droid, tinggal baca job sheet-nya, ikutin tutorialnya, dikumpulkan ya, gitu. Caranya cukup mudah. Oke, nah, kalau misal ada pertanyaan bisa tanyakan saja lewat WA ataupun lewat komentar di Classroom, karena nanti Pak Guru juga upload job sheet-nya ini dan materi perkenalan tadi di Google Classroom. Oke, sekian saja pertemuan kali ini. Yang belum bisa melihat video ini di siang hari bisa melihatnya dengan kuota malam ya. Semoga kalian tetap sehat di rumah, jangan pergi jauh-jauh, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar dengan normal di sekolah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Pak Guru berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.